Syamsi ke depan untuk memilih amplop pertanyaan. Silakan. Bismillah. Nomor 1. Silakan. Baik, untuk kelompok Syamsi dengan amplop nomor 1 dimulai dari pertanyaan nomor 1 juga untuk diperhatikan. Salah satu syarat kewajiban puasa adalah A. Beragama Islam, B. Berusia di bawah 7 tahun, C. Tidak perlu niat, D. Sedang bepergian jauh. A. Apa jawaban? Beragama Islam. Betul, 100. Lanjut. Pertanyaan kedua. Makan dan minum dengan sengaja saat berpuasa termasuk A. makruh, B. sunnah, C. membatalkan puasa, D. tidak masalah. E. Apa? E. C. C. Membatalkan puasa. Tuh, 100. Lanjut. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan disebut A. malam nisfu Sya'ban, B. Lailatul Qadar, C. malam Idul Fitri, D. malam Isra Mi'raj. B. 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 Apa? Udah. Betul. Jadi kelihatan ya kalau dijawab itu berarti tidak ditebak, ya kan? Nah, baik, untuk pertanyaan. Sekarang pertanyaan yang dijawab. Syarat wajib puasa diantaranya adalah beragama titik-titik dan sudah titik-titik. Terus? Beragama Islam dan sudah balik. Betul, 100. Pertanyaan sementara terakhir. Orang yang sedang titik-titik diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di lain waktu. Orang yang sedang titik-titik diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di lain waktu. Apakah titik-titik? Sapir. Terus lagi? Dilengkapi. Tapi selain itu. Sapir. Ya, dilengkapi. Apakah hanya musafir? Gimana? Segitu saja jawabannya, yakin? Yakin? Baik, lengkapnya untuk disimak ya. Orang yang sedang sakit atau berpergian jauh diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di lain waktu. Jadi jawabannya orang yang sakit dan berpergian jauh. Jadi kurang lengkap, makanya nilainya 50 untuk Syamsi. Gimana Pak Ustaz, setuju? Ya, jadi kurang lengkap ya. Demikian untuk Syamsi. Sementara skor 450 450 untuk Syamsi.
Baik, untuk selanjutnya tim An-Nahal. Silakan mengambil amplop. Waduh, dengan cekatan Yakin. dan tanpa review, yakin, Ainal yakin. Warna. Baik, untuk An-Nahal yang memiliki amplop nomor 6 dengan pertanyaan ganda seperti berikut ini untuk dijawab ya. Pertanyaan nomor 1. Golongan yang paling rugi menurut malaikat Jibril adalah orang yang A. Tidak menghormati Ramadan, B. Rajin membaca Al-Quran, C. Berbakti kepada orang tua, D. Banyak bersedekah. Baik, ulang. Golongan yang paling rugi menurut malaikat Jibril adalah orang yang A. Tidak menghormati Ramadan, B. Rajin membaca Al-Quran, C. Berbakti kepada orang tua, D. Banyak bersedekah. A. Apa? Tahu? Baik, 100 betul. Jadi biar tahu kenapa ditanya ya, biar tahu jawabannya. Pertanyaan kedua, malam turunnya Al-Quran disebut A. Malam tahun baru, B. Lailatul Qadar, C. Malam Idul Fitri, D. Malam Isra Mi'raj. Diulang. Malam turunnya Al-Quran disebut malam tahun baru, Lailatul Qadar, C. Malam Idul Fitri, D. Malam Isra Mi'raj. Betul, 100. Lanjut, pertanyaan ketiga. Orang yang dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk A. Tidak berpuasa dan menggantinya di lain hari, B. Tidak perlu mengganti puasanya, C. Berpuasa tanpa sahur, D. Makan dan minum sesuka hati tanpa alasan. Tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Betul, 100. Nah, sekarang pertanyaan untuk dijawab essay. Pertanyaan yang pertama, titik-titik adalah ibu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa? Siti Aminah. Nah, itu betul 100. Jadi kalau Aminah unggul, mungkin Pira Aminah. Ya. Jadi jawabannya adalah Siti Aminah. 100. Lanjut. Agar mendapatkan pahala penuh, puasa harus dilakukan dengan titik-titik dan titik-titik. Sekali lagi. Agar mendapatkan pahala penuh, puasa dilakukan dengan titik-titik dan titik-titik. Ya, boleh berkompromi dulu. Gimana? Udah ada kesimpulan jawaban? Agar mendapatkan pahala penuh, puasa harus dilakukan dengan titik-titik dan titik-titik. Apakah gerangan titik-titik? Gimana Pak? Ini mau
dikasih berapa waktu gitu. Ya gitu sampai 5. 5, 4. Bertilawah dan beribadah. Gimana? Yang jelas pelan-pelan. Bertilawah dan beribadah. Baik, kurang tepat. Ya sekarang itu waktunya. Ayo kita ada waktu. 2. Ikhlas dan beribadah. Ikhlas dan Baik, karena sudah dijawab. Jadi tepatnya adalah ikhlas dan sabar. Baik, jadi nilainya mungkin terjawab 1 ya. Karena di sini pertanyaannya 2. Jadi 50 untuk An-Nahl. Baik, pertanyaan sudah selesai. Skor sementara untuk An-Nahl 450. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya tim Fatimah silakan ke depan. Mau pilih yang nomor berapa? Oh ya, nomor 2 saja. Oke, nomor 2. Siap-siap untuk menjawab. Pertanyaan pertama. Puasa dapat membersihkan jiwa dari A. Makanan, B. Kotoran, C. Dosa dan keburukan, D. Ilmu. Dari dosa dan keburukan. Baik, betul 100. Kedua, sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan: A. Menghapus dosa, B. Memperbanyak harta, C. Mempercepat masuk surga tanpa ibadah lain, D. Membuat orang kaya semakin kaya. A. Jawabannya A. Menghapus dosa. Tuh, 100. Lanjut. Turunnya Al-Quran pertama kali disebut: A. Nuzulul Quran, B. Isra Mi'raj, C. Hijrah, D. Maulid Nabi. A. Nuzulul Quran. 100. Betul, Nuzulul Quran. Nah, untuk pertanyaan jawab. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan disebut Malam Lailatul Qadar. Tuh, 100. Yang kedua, puasa pertama kali diperintahkan pada tahun ke Hijriah. Diulang, puasa pertama kali diperintahkan pada tahun ke Hijriah. 2 Hijriah. 100. Nah, untuk pertanyaan Fatimah sudah selesai. Skor sementara 500 sementara unggul ya Fatimah. Selanjutnya untuk tim Aminah, silakan ke depan. Silakan mau pilih-pilih nomor 3. Jadi Fatimah yang yakin mengambil amplop nomor 3. Pertanyaan ganda nomor 1. Puasa menjadi tidak sah jika seseorang A. Makan tanpa sengaja, B. Tidak di siang hari, tidur di siang hari, C. Murtad dari Islam, D. Lupa membaca doa berbuka. Baik, ulang. Puasa menjadi tidak sah jika seseorang A. Makan
kerja, B. tidur di siang hari, C. murtad dari Islam, D. lupa membaca doa berbuka. Ayo, ada yang terpilih? Ya? Apa? Cek. Dari Islam. Yakin? Atau ada pilihan lain? Yakin? Baik, 100 untuk Mina. Kedua, siapakah ayah Nabi Muhammad SAW? A. Abu Bakar, B. Abdullah bin Abdul Muthalib, C. Umar bin Khattab, D. Abu Sufyan. B. Abdullah bin Abdul Muthalib. Yakin? 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 Nggak ada perubahan? Gimana Pak Ustaz? Ya 100. Rubasnya. Nah, kena yakin, Pak. Kena yakin. Harus yakin ya? Jawabnya. Yakin? Gitu lah. Yo, yang 3. Salah satu tanda orang yang beruntung adalah A. banyak tidur, B. rajin membaca Al-Quran, C. sering mengeluh, D. berbohong saat puasa. Apa? B. rajin membaca Al-Quran. Betul, 100. Yang untuk pertanyaan, jawab ya. Titik-titik adalah perang pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Titik-titik adalah perang pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Titik-titik adalah perang pertama. Perang Badar. Emang ada perang yang lain? Cuma perang Badar. Yakin? Dalam Islam. Sejarah Islam betul? Yakin nggak? Jadi yakinnya bukan ketawa. Yakin? Karena kurang yakin, jadi 100. 100 untuk Kamila. Betul Kamila ya. Lanjut. Orang yang banyak bersedekah akan mendapatkan titik-titik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak bersedekah akan mendapatkan titik-titik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan pahala. Ya, masih ada? Lengkapi? Bisa? Pahala jariah. Pahala jariah. Lanjut, barangkali ada bisa perbaiki, mau ditambah atau dikurangi, atau yakin cuma itu jawabannya? Ayo, dan lagi orang yang banyak bersedekah akan mendapatkan titik-titik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebut pahala. Oke. Apakah cuma pahala? Ini kasih kesempatan ini. 4, 5, 2. 3, 2. Betul. Berarti jawaban yang tepatnya adalah keberkahan dan pahala berlipat ganda. Jadi sebelum ada pahala bisa, jadi nilainya 50. Jadi di sini ada 2 jawaban ya, lengkapnya 2 jawaban. Ini 50. Dia berapa sekarang sekolah terakhir untuk Aminah? Oh ternyata sudah tercatat 450. Sementara tim
Fatimah yang unggul. Ya, dilanjut dengan pertanyaan yang lain. Pak Amin. Rebutan ya? Rebutan. Rebutan, Pak. Kuncinya. Eta dina eta. Sanes. Nah, iya. Baik, untuk selanjutnya sesi rebutan. Ya. Jadi tidak boleh berangkat dari tempat rebutannya ya. Jadi cukup dengan mengangkat kerudung, bukan bendera. Ya, jadi mengangkat bendera untuk rebutan. Sehubungan amplop di sini tersisa 2 amplop, nomor 4 dan nomor 5. Jadi tata tertibnya dan aturannya ngerti kan? Fatimah, Anahal, dan Samsi juga Aminah. Jadi andainya Anda bisa yakin menjawab, yang diangkat bukan kerudung tapi bendera. Ya, baik kita mulai. Jadi ini pilihan. Ya, nah karena ini rebutan, kalau rebutan namanya itu yang terlebih dahulu dan mendahului ya. Jadi resikonya kalau yang pertama paling cepat angkat bendera lalu menjawabnya salah, resikonya dikurangi. A prima jadi juri. Jadi dikuranginya berapa? Lihatin bendera yang pertama ngangkat 600. Aduh, habis 50 ya. Jadi sok di dia. Sebar. 600 mah habisnya. Habis oke. Jadi kuranginya 50 ya. Siap? Untuk pertanyaan pilihan ganda. Jadi sebelum selesai Ini apa gancang-gancang angkat. oh iya. Sip. Jadi semuanya saya. Sekarang pertanyaan pertama rebutan. Apa yang tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa? Fatimah. Jadi apa yang tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa? Siapa? Apa yang tidak termasuk? Oh ini gini. Jadi apa yang termasuk perkara yang membatalkan puasa? Makanan minum dengan sengaja. Makanan sengaja. Ini pilihan sebenarnya Pak. Pertanyaannya ada pilihan. Baik sebentar ya. Diulang. Jadi berarti ini seperti dan oh ya. Baik. Apa yang tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa? Di siang hari. Tidur di siang hari. Lanjut. Yang makan. Itu pilihan Pak sebenarnya. Jadi sebentar. Meja, maaf Pak ya. Ini kan termasuk pertanyaan pilihan. Apa yang tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa? Yang tidak termasuk
masuk, berarti ini harus disebutkan. Jelas ya? Nah, berarti dibacakan ya? Boleh. Dibaca pilihannya. Sekali lagi diulang nih. Gugur, tapi tetap. 1. Apa yang tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa? A. Makan dengan sengaja. B. Muntah tanpa sengaja. C. Keluar mani dengan sengaja. D. Bersenggama di siang hari. Mana? Samsi. Ayo Samsi. B apa? B. Bantu. Hah? Sengaja. Begitu? Yakin? Baik, 100 untuk Samsi. Lanjut pertanyaan kedua. Tolong dibantu ya. Kakak-kakak dibantu ya. Yang terlebih dahulu mengangkat bendera. Siap. Nomor 2. Malaikat Jibril menyebutkan bahwa salah satu golongan yang merugi adalah A. Orang yang rajin beribadah. B. Orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan. C. Orang yang tidak bersedekah. D. Orang yang selalu sholat tepat waktu. Mana? Ya, yang mana? Mana? Nah, Fatimah. B. Orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan. B atau D? B. B. 100. Selanjutnya, sahur sebaiknya dilakukan A. Sehabis maghrib. B. Tengah malam. C. Sebelum subuh. D. Setelah matahari terbit. Mana? Fatimah. Ya? Kalau Fatimah kelihatannya nih sebelum selesai pertanyaan ini. Ya, jadi mana? Mana? Tamsi? Tamsi? Oke, silakan Tamsi. Ayo. Hah? Yang jelas, yang jelas. C. Jawabannya? Sebelum subuh. Betul, 100. Tadi sebelum pertanyaan jangan lupa angkat bendera ya. Sebelum beres. Itu tidak sah. Pertanyaan untuk dijawab nih. Nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah Anahal. Betul. Iya, nah, silakan. Hah? Seratus. Baik. Lanjut. Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW di gua Mana? Fatimah, silakan. Di Gua Hiro. Di gua Hiro. Betul. Berarti ada tangan, berarti udah tahu mereka. Berarti betul 100. Lanjut, masih ada nih rebutan. Jadi kalau yang ada yang namanya pilihan, tetap harus selesaikan dulu pertanyaan. Ya. Lanjut. Siapa yang membawa wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW? Yo, mana? Baik, silakan jawab aja. Malaikat Jibril. Malaikat.
Ini berhubung ini bosan, ini berhubung ini jadi 100. Berhubung ini ya, betul Berhubung ini. beri berhubungan. Lanjut. Oke, ini pilihan kanan, saya bacakan dulu ya. Jadi jangan dulu. Salah satu adab membaca Al-Quran adalah A. Membaca dengan sembarangan, B. Membaca tanpa wudu, C. Menghadap kiblat dan berpakaian sopan, D. Membacanya hanya saat cukup. Baik, kami silakan dari jawab dia. Apa jawabannya? Ini tidak akan diulang, soalnya ini rebutan. Jawabannya apa? Tadi pendengarnya udah terbang, berarti udah punya jawaban. Ya, ya penting. Jadi kalau berbisik-bisik, saya pakai mic kan? Membaca diulangi lagi, oke lah, diulangi lagi. Salah satu adab membaca Al-Quran adalah A. Membaca dengan sembarangan, B. Membaca tanpa wudu, C. Menghadap kiblat dan berpakaian sopan, D. Membacanya hanya saat. Aminah, silakan Aminah. Orang yang paling rugi di bulan Ramadan adalah yang tidak titik. Tidak memuliakan bulan Ramadan. Ini di saat sudah Ramadan ini, ya, di saat sudah Ramadan dan tidak beribadah. Ini bisa disebutkan itu dalam satu wadah, apa namanya? Ya, bisa dilihat. Masih dikasih ada waktu nih. Orang yang paling rugi di bulan Ramadan adalah yang tidak titik. Ini dia lempar dengan usaha. Dia lempar kan? Amin, dilempar. Boleh. Dia lempar. Oh, jadi tidak dikurangi. Jadi dilempar tuh. Oh, baik. Baik, yang untuk Fatimah karena tidak tepat di Aminah, untuk Aminah dikurangi 50. Jadi sekarang diulang lagi. Ya Pak. Nah, sekarang rebutan untuk 3 tim ini. Ya, orang yang paling rugi di bulan Ramadan adalah yang tidak titik. Ayo silakan nahan. Tidak berpuasa. Barangkali bisa dilengkapi. Itu ini sudah melaksanakan puasa. Ayo, ada yang tahu? Betul, karena di sini tidak ada tawar-menawar ya. Untuk jawaban hanya cuma satu. Jadi untuk anak jawabannya tidak. Apa tadi? Tidak, sholat beda lagi ya. Beda. Ya udah. Jadi semua tidak tepat untuk anak dikurangi 50. Hati-hati ini, hati-hati. Ini rebutan. Oke, karena sudah tidak dilempar lagi mungkin Pak ya. Sudah dilempar lagi, jawabannya adalah dengarkan baik-baik. Orang yang paling rugi di bulan Ramadan adalah yang tidak memanfaatkan
keutamaannya. Jadi banyak ya keutamaannya. Ngerti? Untuk terakhir nih jawabannya. Yang terakhir. Perhatikan. Titik-titik adalah rukun Islam yang ketiga. Samsi. Silakan. Jawab dulu, saya sudah mendengar. Baik, skor sementara untuk kelompok Samsi berapa? Bentar. Oh, ternyata masih dihitung kalkulatornya yang agak macet ya. 7,5. Yang selesaikan aja dulu. 500. 900. Diambil 2 teh. Juara 1, juara 2. Juara 1 dari kelompok Fatimah nilainya 900. Tepuk tangan. Terus untuk juara 2 dari grup Samsi nilainya 700. Tepuk tangan. Grup 500. Iya. Grup Aminah 500. Tepuk tangan. Baik, jadi untuk juara kali ini sesi yang kedua adalah grup Fatimah. Jadi Anda berhak untuk masuk ke babak Fatimah sareng Samsi. sarang Samsinya. Jadi di babak final itu ada 2 kelompok, segi 1 dan kedua, yaitu Fatimah dengan Samsi berhak masuk ke babak final. Alhamdulillah. Untuk hari ini sekian dulu.